Halo guys, kali ini kita akan melakukan unboxing laptop yang akan digunakan oleh channel ini. Yang dimana sebelumnya laptop punya saya sudah saya jual dan saya ganti dengan sebuah MacBook Pro 2021 14 inci M1 Pro yang 1 TB 16 GB. Ini saya beli di toko Putra, di Putra Group namanya, di Tokopedia dengan harga 32.664.000. Ya kayak gini guys ya, ini kayak nge-lag gitu jadinya, jadi kayak nge-lag jadinya. Jadi ya kita coba unboxing aja, soalnya di sini tertera tidak terima komplain dan retor tanpa video unboxing. Rekam video sebelum paket dibuka, video tanpa jeda. Oh, nggak boleh jeda ya. Jadi sebenarnya di sini ada air purifier yang kayaknya lumayan bising, jadi saya akan matiin. Jadi saya nggak mau ngulang dari awal karena saya tanpa jeda juga, karena kayak nanti kayak males gitu ngulang-ngulang dari tadi persiapannya kan. Jadi ayo coba. Jadi ini belum dibuka sama sekali ya, belum ada dibuka sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dia bubble wrapnya 2 kali. Jadi walaupun dia tidak packing kayu, yang rupanya kalau packing kayu itu guys cuma bisa dilayani oleh kurir JNE. Kebetulan kurir JNE ini tidak terlalu bagus, kadang mereka tidak mengantar, lama dan sebagainya. Jadi saya malas packing kayu karena harus JNE. Mereka juga tidak double box. Jadi double box itu kalau misalnya kotaknya ini dilapisi kotak satu lagi yang warna kotak biasa kayak karton gitu, tapi kayaknya ini enggak double box. Agak apa ya, tapi setidaknya bubble wrapnya kayak ada yang hitam, ada yang putih, jadi kayak lebih tebal lah gitu ya. Jadi guys, kalau misalnya kalian lihat pandangan gua agak aneh, itu karena ada monitor di sebelah kanan kameranya gitu. Jadi kayak ini setup pertama kali, kan ini baru video pertama kali di channel ini kalau misalnya jadi nanti gua upload ke YouTube. Jadi kayak gitulah. Ya guys, ini ada orang yang katanya tadi mau datang setelah Isya. Ini masih setelah Isya juga sih sebenarnya. Sampai subuh juga setelah Isya sih. Sebelum subuh ya, setelah Isya. Jadi ya sudah dipastikan dia tidak double box, tetapi harusnya sih baik-baik aja walaupun ada sedikit penyok di sini guys ya. Jadi kayak ya apa ya? Maksudnya kan harganya udah puluhan gitu, kenapa sih nggak dikasih kotak satu lagi? Kayak berapa sih harga kotak itu? Kenapa ya? Maksudnya kan beratnya juga udah 4 kilo. Kalau misalnya kotaknya itu bakal tambahin berat gitu kan, maksudnya udah gede beratnya kan, ngapain sih? Kenapa sih nggak ditambah aja gitu kotak satu lagi? Susah apa sih? Kan ya maksudnya walaupun nanti insya Allah kan laptopnya baik-baik aja, tapi kan kalau misalnya kotaknya penyok-penyok gini ya gimana ya, walaupun nanti misalnya saya nggak jual atau misalnya saya jual kembali kan ya berkurang lah pengalamannya, apanya semuanya ya berkurang. Kenapa sih harus penyok gini? Kan bisa diatasi ya kalau misalnya nggak bisa packing kayu, at least pakai kotak satu lagi gitu. Ini lihat guys, look at this. I mean like ya udahlah ya. Ya gimana lagi, udah gini adanya. Sekarang kita akan mencoba membuka kotak penyok ini. Look at this, it's penyok. Jadi guys, kayak awalnya itu kayak
gue ini pengennya beli antara ini atau MacBook Air M2 yang ada kayak konfigurasi 24 GB RAM gitu kan. Tapi dia cuma 512 GB SSD. Harganya di range-nya hampir sama, cuma beda kayak 400.000. Tetapi rupanya karena beberapa pertimbangan, seperti kalau misalnya MacBook Air M2 itu cuma punya 2 speaker atau 4 speaker, sedangkan ini cuma punya 6 speaker. Terus resolusi dari layar MacBook Pro 14 inci ini lebih tinggi dan ini menggunakan mini LED. Sementara yang itu cuma kayak LED biasa gitu, jadi kayak ya MacBook Pro itu pasti lebih pro daripada MacBook Air. Jadi itulah intinya ya. Jadi kalau misalnya dipilih antara MacBook Pro sama MacBook Air, yang mana yang lebih pro? Ya MacBook Pro, ya gitu ya. Ya, di sini kita di bawahnya ada tulisan MacBook Pro. Kayak oh kelihatan juga ya guys ya. Saya kira tidak kelihatan tadi. Jadi di sini ada autofocus. Tidak perlu mush di fokus. Ada autofocus di sini. Zoom cu. Wah. Jadi di MacBook Pro kemarin yang punya saya yang 13 inci touch bar, saya tidak pernah melihat kayak ginian di bawahnya. Jadi kayak sesuatu yang baru saya lihat di MacBook Pro. Feel-nya ini beda loh sama MacBook Pro yang kemarin. Sebelum ini kan saya punya MacBook Pro 13 inci yang touch bar. Udah dari 2018 sih, tapi sebenarnya kan modelnya itu sama aja sama MacBook Pro yang 2022 yang M2 juga sama aja dengan yang sebelumnya yang dari 2017 sama aja. Jadi ini pertama kali saya punya MacBook Pro yang 14 inci, yang ini gak touch bar. Dan perbedaannya itu sama MacBook Pro yang kemarin yang touch bar 13 inci, itu dia ada slot HDMI, ada slot Type-C, ada yang kemarin kan 4 Type-C kan, ada slot SD card, ada MagSafe, dan ya berkurang satu USB Type-C tapi digantikan dengan HDMI sama SD card slot. Dan feel megangnya ini kayak gimana ya? Sebenarnya kayak lebih berat, lebih kokoh. Beda aja feel-nya. Pas dipegang itu, dari selama ini gue pegang MacBook Pro gue itu kayak ada kayak bedanya itu kayak beda banget gitu, kayak terasa kayak beda gitu, kayak gimana ya, kayak bahannya ini juga terasa kayak lebih solid, lebih grippy, kayak lebih kuat gitu. Kayak MacBook Pro yang kemarin itu lebih licin gitu loh. Terus kayak ini kayak lebih gede gini, kayak kaki-kakinya gini kan. Ini kayak saya kira karet loh, karena dulu di MacBook Pro saya kan kayak bulat karet gitu kan. Tapi ini nggak karet dia. Ini kayak plastik atau apa gitu. Ya, dia terasa lebih padat loh. Padahal di MacBook Pro yang dulu itu dia lebih licin dan lebih kopong gitu. Tapi ini rasanya lebih solid, lebih padat, lebih berisi gitu dia. Tapi mari kita cek fisiknya. Dia tidak ada rusak sama sekali sih. Jadi dari pengiriman yang dimana sellernya ini sangat pelit untuk menginkludkan sebuah karton, minusnya itu cuma kotaknya ini kayak gini. Gue nggak ngerti sih kenapa sih kayak Apple Watch Tab dia selalu pakein double box. Kenapa toko-toko lain kayak kemarin gue beli dari Studio Ponsel, dari apa ya? Dari Putra Group ini, kenapa mereka tidak double box? Kenapa ya? Kayak sesusah apa sih? Terus ini dia ada MagSafe charger. Jadi kan dulu yang MacBook Pro 13 inci touch bar, dia pakai Type-C biasa kan. Jadi dia yang ini 14 inci, dia pakai kabel MagSafe, tapi ujungnya itu tetap Type-C sih. Oke, agak ribet ya. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir,
cantikan mana yang Space Gray Touch Bar ini sama yang MacBook Pro sih hafal script Gray apa sih Space Gray MacBook Pro 14 inci ini sama MacBook Air 2022 yang Midnight itu ya cakepan yang MacBook Air Midnight 2022 sih, tapi kan tadi setelah beberapa pertimbangan yang Pro selalu lebih Pro daripada yang Air. Jadi ya karena MacBook Pro ini belum ada yang warna Midnight, ya daripada kita berkorban demi kecantikan kayak lebih estetika gitu. Stikernya hitam loh guys, biasanya kan putih dia. Katanya kalau MacBook Air yang misalnya warnanya beda gitu, yang warna lain atau apa gitu, warnanya juga sesuai dengan itu stikernya. Ini kotaknya ini nggak bisa diambil loh, kayak ada tebal gini tapi kayak nggak bisa ditarik lagi. Jadi kertas-kertasnya cuma ini sebenarnya. Ini satu lembar, dan ini 2 lembar. Jadi isinya cuma ini 2 lembar, ini 1 lembar, stiker 2. Udah, itu aja. Jadi ada apa lagi kah di kotaknya? Ada brick, ada power brick. Ini harusnya sih yang seingat gua 67 watt. Dan ini memang dia ya nggak tahu di mana banget. Iya, 96 watt guys. Wow. Padahal kemarin seingat gua bacanya 67 watt loh. Berarti harusnya ini kayak lebih fast charging gitu nggak sih? Dan dia bedanya sama MacBook Pro 13 inci karena dia udah MagSafe. Ini dia guys bedanya. Lihat. Oh, saya sih. Soalnya dulu MacBook Air juga yang sebelum 2017 sama yang lainnya juga udah kayak gitu. So iya aja Apple nilainya terus dimunculin lagi. Kayak bimbang banget sih. Kalau menurut gua sih personally mendingan Apple fokus aja ganti semua port ke Type-C, because Type-C is the future. Jadi itu dia guys unboxingnya. Ya walaupun kotaknya ini nggak semulus yang diharapkan, tapi at least barangnya tidak ada lecet sama sekali. Ya saya hampir lupa, kita belum hidupin barangnya guys. Siapa tahu barangnya nggak bisa hidup gimana? Padahal tadi kan ada di kotaknya itu tulisan nggak boleh di-cut videonya dan harus kayak nggak boleh komplain kalau nggak ada video unboxing katanya. Setidaknya unboxingnya sudah selesai. Ini tinggal kayak ngecek apakah barangnya bisa hidup. Oh shit. Let's open this shit for the first time. Woo! Wow, dia hidup guys. Luar biasa. Jadi kayak ini juga lebih tebal sih daripada MacBook Pro 13 inci. Apa-apa lah ya, walaupun dia lebih tebal, warnanya tidak midnight, at least harusnya dia lebih powerful dan lebih banyak fiturnya gitu, kayak speakernya kan 6, kayak layarnya mini LED. Apalagi ya keunggulannya kemarin? Oh, dia ini pakai M1 Pro, dan M1 Pro itu lebih advance daripada M2. Gimana ya, katanya lebih kencang aja M1 Pro daripada M2. Saya setup dulu guys ya. Bahasa Indonesia. Sebenarnya guys ya, kalau gua sekilas pertama kali ngelihat layar ini, kalau gua ngerasa sama MacBook Pro gua yang udah gua pakai kayak 4-5 tahun itu, beda banget sih. Kayak terasa sih perbedaannya. Kalau dulu gua gila sih.
Gila. Kalau misalnya dulu kan MacBook Pro gue itu, gue kayak masih bisa ngelihat pixel gitu walaupun dari jarak seperti ini. Tapi ini kayak harus dekat banget biar bisa ngelihat pixelnya. Tapi kan Mau deh man. Pengen naikin. Nanti sumbaya orang mana sudah naikin di lainnya bangsa lah. Nah, pengen jadi 900 kan. Masukkan ke buku, Bos. jadi kayak gimana ya? Emang perbedaannya gimana ya? Nggak tahu ya. Kayak ini kayak males juga nyarinya nanti kalau misalnya ini jadi diedit dan saya ada niat untuk uploadnya. Kita lihat bagaimana perbedaan layarnya ini dari resolusi gitu. Kenapa saya merasa layarnya ini kayak beda banget sama MacBook Pro Touch Bar yang dulu gitu. Nanti kita coba speakernya ya. Saya kayak penasaran aja gitu, katanya speakernya 6 gitu kan. Kayak salah satu alasan saya beli laptop ini dibandingkan MacBook Air kan gara-gara speakernya lebih banyak katanya. Gimana sih suaranya? Padahal kan saya juga punya speaker ya. Dipikir-pikir buat apa ya? Maksudnya speaker laptop gitu kan, speaker lain kayak gimana ya? Udah lah ya, udah dibeli. Gak boleh nyesel guys ya. Ini first time aku nonton review live. Kalian mau nonton review live juga? Oh, datang ke Lunas Space. Halo guys, ini lagi konekin ke wifi guys, jadi dia agak nge-lag gitu ya. Saya pengen beli kuota tambahan, tapi HP-nya lagi dijadiin kamera satu lagi biar kayak ada yang over the top view gitu. Harusnya sih ini masih aman kuotanya, tapi kayak gimana gitu kok ini nge-lag banget. Apakah kita akhiri sampai di sini saja guys? Setidaknya kan tujuan video ini adalah video unboxing, bukan video review. Dari tujuan video unboxing sih menurut saya sudah tercapai. Ini sudah keluar dari kotanya, berarti sudah unboxing kan? Jadi, dan dia juga berfungsi sih. Ini cuma kayak connect ke wifi-nya agak nge-lag aja gitu. Jadi kayak saya lapar, jadi kayak pengen makan. Oh, ini udah lanjut dia. Lanjut aja dulu guys ya. Asisten migrasi, bagaimana Anda ingin mentransfer informasi? Karena saya sudah menjual Mac saya, makanya kita akan skip. Masuk dengan ID Apple. Perbedaan lainnya dibandingkan Mac saya yang dulu guys. Keyboardnya lebih enak loh guys. Kayak dia lebih gimana ya? Kayak hard to explain gitu. Kayak gimana ya? Kalau Mac yang dulu itu kayak clicky banget gitu kan. Ini kayak solid gitu. Feelingnya kayak dulu kayak setengah ngeklik. Kayak gimana ya? Mekanismenya sih pasti beda karena dulu kan sempat ada kontroversi dengan Kontroversi keyboard yang dulu kan. Ya ada proses masuk ID izinkan 946 459. Salah satu kekurangan dari ekosistem Apple itu menurut gue ini ya. Kalau misalnya lu cuma punya satu device dan lu lupa password lu dan lu nggak punya device Apple lainnya, lu bakal kesulitan untuk mengkonfirmasi atau mengubah password karena kan ini bisa kayak ada device gua lainnya yang Apple juga. Tapi kalau lu cuma punya satu, ya bakal kesulitan sih, bakal kolok iCloud gitu-gitu. Ya sebenarnya itu bukan bahasan dari video ini sih kalau jadi di-upload, tapi ya bacot aja gitu. Ya udah kita buat akun komputer. Nama lengkap. Zik. Kata sandi. kontol berbunyi. Apakah kalian bisa membacanya? Nggak usah dikasih guys ya. Verifikasi. Kata sandi tidak cocok. Oh, harus diketik 2 kali. Gitu ya guys ya. Sulit juga ya. Kayak gimana ya? Kayak
kalau misalnya keyboard yang dulu itu ada rasa kayak dia bounce lagi gitu kan. Tapi ini kayak kalau diklik ya udah dia selesai ngeklik gitu, kayak solid, kayak padat gitu rasanya. Ini lagi dibuat akun komputernya gitu guys, jadi agak lama. Kalau misalnya dalam 15 detik belum selesai, saya selesaikan aja video ini ya, soalnya udah lapar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, udah selesai dia. Nggak jadi ya guys ya. Ini lagi setup iCloud ya. Apa sih? Zoom. Ya udah, kita hitung lagi. Kalau misalnya setup iCloud-nya belum kelar dalam 15 detik, kita akan menyelesaikan video ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeah, that's it guys for this unboxing video. And then I hope you like this video. You can subscribe to our channel. This is our first video. If you like it, you can like, subscribe, and then also comment what to improve in this channel. And also suggest what other videos should we make, what other things that we should unbox, and what other things should we do. What would you like to watch? And that's it guys. I'm Zikri. Goodbye. I think that's the focus. Don't change a thing you want.